hamba-hambanya dari api neraka. Lillahi utaqa'u minan nar fi kulli lailati min Ramadan. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka setiap malam di bulan Ramadan, dan itu dimulai saat berbuka. Karena malam itu dimulai dari waktu asar. Karena malaikat-malaikat malam yang mencatat kebaikan kita itu dimulai di waktu asar dan diakhiri di waktu fajar. Maka apabila datang bulan Ramadan, kemudian Anda berpuasa di bulan Ramadan, kemudian Anda menghadapi jelang berbuka, entah 10 menitkah sebelum berbuka, entah 5 menitkah sebelum berbuka, maka angkat tangan tinggi-tinggi kepada Allah. Berdoalah kepada Allah. Karena siapapun yang mengangkat tangannya, Allah malu untuk tidak memberikannya. Innallaha hayyun karim. Yastahi min abdihi idha rafa'a yadaihi an yaruddahuma sifra. Allah itu zat yang maha malu, tapi juga zat yang maha pemurah. Allah malu apabila hambanya mengangkat kedua tangannya ke langit, kemudian dibiarkan kosong, tidak diberikan apapun. Allah malu. Maka angkatlah tangan Anda menjelang berbuka. Berdoalah kepada Allah. Ya Allah, bebaskan suamiku dari neraka. Ya Allah, bebaskan istriku dari neraka. Ya Allah, bebaskan orang tuaku dari neraka. Ya Allah, bebaskan anak-anakku dari neraka. Ya Allah, bebaskan orang-orang yang kucintai dari neraka. Harusnya itu yang kita lakukan. Tapi betapa banyak orang-orang yang melalaikan saat menjelang berbuka. Sama sekali tidak memperhatikan. Itu waktu yang sangat luar biasa, mustajab doa. Dan itu permulaan Allah mencatat hamba-hambanya yang akan dimerdekakan pada hari kiamat dari neraka. Dan ingat, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapapun yang dibebaskan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah kesuksesan yang nyata. Satu. Yang kedua, sepertiga malam akhir. Jangan pernah Anda tinggalkan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala turun di sepertiga malam akhir. Yanzilu Rabbuna ila sama'i dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dhalika kulla lailatin. Faqala li ibadihi man yad'uni fa astajibalah wa man yas'aluni fa u'tiyah wa man yastaghfiruni fa aghfiralah, kata Rasul. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala turun setiap malam dari atas ke langit dunia, dan itu dilakukan setiap malam pada sepertiga malam akhir. Kemudian Allah akan berfirman, siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang meminta aku akan berikan permintaannya, siapa yang meminta ampun ku ampuni dosa-dosanya. Saya kira di bulan Ramadan orang bangun di sepertiga malam akhir itu sangat mudah. Karena pasti orang itu akan bangun di sepertiga malam akhir. Kenapa saya katakan pasti bangun? Karena itu waktu sahur. Waktu sahur. Waktu berkah. Tasahharu fa inna fi sahurikum barakah. Sahurlah kalian karena pada sahur itu terdapat berkah. Dan berkah itu luzumul khair wa istiqraru. Tetapnya kebaikan. Dan bertambahnya kebaikan. Itulah berkah. Maka sepertiga malam akhir adalah waktu berkah. Dan berkah sesuatu yang sangat dicari manusia. Sampai Nabi SAW selalu menyebut-nyebut kalimat berkah. Dalam salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh artinya berkah. Meminta keberkahan. Dalam doa kunut, wabarik lana fi ma'atait. Ya Allah, berikan kepada kami keberkahan. Dalam setiap Nabi SAW apabila datang dari safar kemudian melihat gerbang Madinah, maka Rasul berdoa, Allahumma barik li Madinatina. Allahumma barik li sa'ina wa muddina. Ya Allah, berkahilah kepada Madinah kami. Apabila Nabi SAW datang kepada orang yang baru melaksanakan akad nikah, maka Rasul mengajarkan kepada kita, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama bainakuma fi khairin. Berkah yang dicari. Dan sahur adalah waktu berkah. Waktu berkah. Maka sisakan waktu sahur itu. Sebelum atau sudah sahur, sebelum subuh. Tidak usah lama-lama. 5 menit, 10 menit. Angkat kedua tangan.
meminta kepada Allah hidayah, meminta kepada Allah jannah. Idza sa'altumullaha fas'alul firdausil a'la, kata Rasulullah. Apabila meminta sesuatu kepada Allah, jangan tanggung-tanggung. Mintalah firdausil a'la, surga tertinggi yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Atau minta apapun. Silakan. Itu waktu mustajab doa. Minta kebaikan. Kemudian yang ketiga, setelah subuh, sebelum syuruk. Itu waktu yang berkah. Nabi yang mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya, maksudnya setelah fajar sampai syuruk matahari menyingsing dan meninggi satu tombak. Itulah rahasia keberkahan. Maka jangan jadikan tidur. Karena banyak orang yang kemudian karena merasa bangun malam untuk sahur setelah sholat subuh, kemudian pula dikodok tidurnya. Tidur lagi sampai kemudian jam 7, jam 8. Gitu. Padahal itu waktu berkah, jangan tidur. Tapi gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di situ ada satu ibadah yang luar biasa. Kata Nabi SAW, barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian tidak beranjak dari tempatnya, dia berzikir dan membaca Al-Quran, kemudian sampai matahari terbit meninggi satu tombak, kemudian Anda berdiri melaksanakan 2 rakaat salat syuruk, apa kata Rasul? Pahalanya kahajjati wal umrah tamman-tamman. Pahalanya sama dengan haji dan umrah secara sempurna. Ramadan adalah bulan di mana doa-doa kita dimudahkan untuk dikabulkan. Dan ini bagian dari keajaiban Ramadan. Kemudian yang keempat, Ramadan itu membentuk akhlak. Ramadan itu membentuk akhlak. Termasuk puasa dalamnya membentuk akhlak. Salah satunya akhlak kepekaan kepada manusia. Karena ketika orang itu lapar, dia merasakan bagaimana orang lain lapar. Terkadang ada sebagian kaum muslimin yang mungkin mereka berada di tempat-tempat musibah, di kem-kem musibah, atau mungkin negara-negara miskin, yang terkadang Ramadannya bukan hanya 1 bulan dalam setahun, tapi dalam setahun itu semua Ramadan. Seolah-olah puasa terus karena tidak pernah makan. Ketika kita diajarkan untuk lapar, untuk dahaga, maka kita dididik untuk menjadi orang yang peka dengan sosial. Menjadi orang yang kemudian memikirkan para fuqara wal masakin. Ali radhiyallahu an suatu ketika bernadar. Ketika salah satu anaknya sakit, entah Hasan Husain, dia mengatakan, kalau Allah sembuhkan Hasan ataupun Husain kali itu, kata Ali, aku akan bernadar berpuasa 3 hari berturut-turut. Allah takdirkan Hasan atau Husain yang sakit itu rupanya sembuh pula. Maka Ali pun berpuasa selama 3 hari. Di hari pertama, Fatimah radhiyallahu anha berusaha untuk membahagiakan suaminya. Dia pun mencari sesuatu yang bisa dimakan. Setelah dapat, dia berusaha untuk memasak, kemudian menghidangkan makanan yang paling enak untuk suaminya saat menjelang berbuka. Subhanallah. Hampir-hampir maghrib pun tiba. Tiba-tiba rumahnya diketuk. Kemudian dibuka. Rupanya yang mengetuk rumah Ali radhiyallahu an adalah orang miskin yang sedang kelaparan. Kemudian Ali radhiyallahu an melirik kepada orang miskin itu sesekali dan melirik kepada Fatimah seolah-olah mengatakan, ya Fatimah, bagaimana kalau seandainya makanan ini kita berikan kepada orang yang miskin kelaparan itu? Akhirnya kata Fatimah, silakan. Maka Ali memberikan makanan yang lezat itu kepada orang miskin yang kelaparan. Akhirnya Ali hanya berbuka dengan aswadan, kurma kering dan air putih saja. Makanan itu diberikan kepada fakir miskin tadi. Kemudian hari kedua terulang. Fatimah sudah masak dengan masakan yang enak. Ketika menjelang berbuka, tiba-tiba pintunya diketuk lagi. Ketika dibuka, rupanya anak yatim yang sedang kelaparan. Kata Ali, ya Fatimah, bagaimana kalau hidangan itu kita berikan kepada anak yatim ini? Kata Fatimah, silahkan. Kembali Ali hanya memakan aswadan, kurma kering dan air putih.
Hari ketiga terulang lagi. Fatimah sudah masak dengan masakan yang lezat, yang enak. Saat menjelang berbuka, rupanya diketuk lagi rumahnya. Setelah kemudian dibuka, rupanya tawanan perang kafir. Tawanan perang Badar. Yang kafir, kelaparan. Kata Ali radhiyallahu anhu kepada Fatimah, bagaimana kalau makanan ini kita berikan kepada tawanan itu? Kata Fatimah, silakan. Maka kembali Ali radhiyallahu anhu makan aswadan, kurma kering dan air putih. Dari sini Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat kepada Ali radhiyallahu an. Dan bagaimana sedekah Ali yang luar biasa, yang kalau seandainya Quran tidak menceritakan, tentu kita tidak tahu ceritanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yut'imuna ala hubbihi wa yut'imuna ta'aman ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira." Wa yut'imuna ta'aman. Mereka Ali radhiyallahu an dan juga istrinya Fatimah. Wa yut'imuna ta'an, memberikan makanan. Ala hubbihi, padahal dia sendiri menghendaki makanan itu. Kepada siapa? Pertama miskinan, kepada orang miskin. Wa yatiman, kepada orang yatim. Wa asiro, dan kepada tawanan perang. Subhanallah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Lihat bagaimana para sahabat Rasul mendahulukan orang lain, padahal mereka sendiri kesusahan. Ya, kenapa Ali radhiyallahu an kemudian sayang kepada orang miskin, sayang kepada orang yatim, sayang kepada para tawanan perang yang kelaparan, akhirnya makan diberikan kepada orang-orang ini? Karena ketika itu Ali sedang berpuasa, dan puasa itu membentuk kepekaan sosial. Gara-gara puasa akhirnya cinta dengan fuqara wal masakin. Karena puasa itu membentuk akhlak. Puasa itu membentuk akhlak. Ya, luar biasa. Itulah keajaiban Ramadan. Dan yang terakhir, karena waktu juga, banyak sebenarnya pembahasan tentang keajaiban dan kehebatan Ramadan. Yang terakhir, Ramadan adalah Syahru al-Maghfirah wa Rahmah. Bulan di mana ampunan Allah Subhanahu wa taala melimpah di bulan Ramadan. Dan rahmat Allah menyebar di bulan Ramadan. Kalau kita perhatikan ibadah yang sangat penting ataupun ibadah inti di bulan Ramadan, tentu selain melaksanakan kewajiban Allah Azza wa Jalla, adalah 3: puasa, tarawih, kemudian menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dan 3-tiganya disebutkan dalam redaksi hadis Nabi SAW, man sama Ramadanan, wa fi riwayatin man qama Ramadanan, wa fi riwayatin man qama Lailata Qadrin imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa, dalam riwayat, barang siapa yang salat tarawih, dalam riwayat, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, penuh dengan iman, meyakini perintahnya, meyakini anjurannya, wahtisaban, dan mengharap pahala Allah Azza wa Jalla. Apa yang terjadi? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya apa yang sudah berlalu. Subhanallah. Dengan kita berpuasa, Allah mengampuni dosa kita. Dengan sholat tarawih, Allah mengampuni dosa kita. Dengan menghidupkan malam Lailatul Qadar, Allah mengampuni dosa kita. Ya, karena Ramadan juga terdiri dari 3 kata ra, mim, dad. Ramadan. Ramadan yarmadu. Artinya membakar. Apa yang dibakar di bulan ini? Yang dibakar adalah yarmaduz dzunub, di mana dosa-dosa kita dibakar selama Ramadan. Sehingga keluar Ramadan saja, kalau kita selama Ramadan meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jal, maka kita seperti bayi yang baru dilahirkan. Tapi anehnya, banyak orang-orang yang masuk di bulan Ramadan, masuk di awal Ramadan, dan dia sukses sampai hidup di akhir Ramadan, keluar Ramadan satu dosa pun tidak diampuni. Na'udzubillah. Sampai Jibril berdoa kepada Allah,
ragima anfu rajulin, thumma ragima anfu rajulin, thumma ragima anfu rajulin, adraka Ramadan, falam yughfar min dunubi. Celaka dan binasa, celaka dan binasa, celaka dan binasa orang yang masuk bulan Ramadan, satu dosa pun tidak diampuni, kata Jibril. Kata Nabi SAW, fakultu amin, aku aminkan doanya. Oleh karena itulah maka ini kesempatan emas. Ketika kita susah untuk bertobat di luar Ramadan karena terlampau banyak godaan dan rintangan, baik dari hawa nafsu ataupun syaitan. Sementara Ramadan, hawa nafsu mudah ditundukkan, syaitan mudah dilawan, bahkan musuh-musuh pun mudah dimenangkan. Kenapa tidak kemudian kita berubah? Karena Ramadan itu syahrut taghyir, bulan perubahan. Jangankan lagi manusia, alam semesta ini dirubah dengan Ramadan. Ramadan bisa merubah sorga. Ramadan bisa merubah neraka. Lihat, sorga yang tadinya tertutup dengan datangnya Ramadan terbuka. Bahkan ada yang menyerukan kepada kita, ya bagil khairi aqbil wa ya bagil syarri aqsir. Wahai orang yang mencari kebaikan di bulan Ramadan, masuk. Siapa yang mencari kejahatan, keluar. Dan pintu neraka yang tadinya tertutup menjadi terbuka. Bahkan Ramadan membuka pintu-pintu langit. Alam semesta berubah. Dengan kedatangan Ramadan merubah alam semesta. Merubah alam jin, setan-setan terikat. Kalau merubah alam jin, merubah alam semesta, membuka pintu-pintu langit, membuka pintu-pintu sorga, menutup pintu-pintu neraka. Kalau alam semesta, sorga, neraka, alam jin bisa dirubah di bulan Ramadan, kenapa Anda tidak bisa merubah diri di bulan Ramadan? Bukankah Ramadan syahrut taghyir? Bulan kita bisa merubah diri kita dari yang tidak baik menjadi yang baik. Aneh kalau tidak bisa berubah. Ini di antara keajaiban Ramadan, kehebatan bulan Ramadan. Oleh karena itulah maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan usia sehingga kaki kita bisa menginjak bulan Ramadan. Bagaimanapun kesempatan kita di bulan Ramadan ini untuk watazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekalah kalian karena tidak ada bekal terbaik kecuali takwa. Dan inti daripada puasa adalah kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Apa itu maksudnya? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke pemirsa yang ingin bertanya, silahkan. Kita buka tanya jawab dan saya kembalikan kepada moderator. Silahkan dibaca kalau ada yang mau bertanya. Baik Ustaz, jazakallahu khair atas penyampaian materi di pagi hari ini. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di grup Kiswah. Yang pertama dari Ibu Nindi di Nongsa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah membayar utang puasa Ramadan tahun lalu setelah malam nisfu Sa'ban? Iya. Alhamdulillah. Karena yang bertanya ini seorang wanita, saya ingatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabis samaniyati sya'at." Kata Rasul, apabila seorang wanita, seorang ibu senantiasa menjaga salatnya, senantiasa menjaga puasa Ramadannya, senantiasa menjaga kehormatan dan ketaatan kepada suaminya, maka silahkan masuk surga dari 8 pintu manapun yang ia sukai. Lihat, kemudahan wanita masuk surga. Tapi anehnya, banyak wanita masuk neraka. Rasul
mengatakan dua perkara di sini. Apabila seorang wanita menjaga salat dan juga puasanya. Kenapa wanita ditekankan dengan dua ibadah ini? Karena wanita itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla fitrah datang bulan haid. Maka kalau Anda sudah tahu kebiasaan haid Anda hari ini atau mungkin besok, jangan pernah mengakhir-akhirkan waktu sholat. Kalau Anda mengakhir-akhirkan waktu sholat dengan sengaja, pada Anda tahu ini kebiasaan haid, maka Anda telah meninggalkan sholat dan masuk pada dosa besar. Begitu juga Ramadan. Setiap wanita pasti yang normal haidnya setiap sebulan sekali, artinya setiap Ramadan pasti punya hutang. Ya, sebaik-baiknya membayar hutang itu disegerakan. Bagaimanapun segerakan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jadi ganti puasanya di hari yang lain, maksudnya selain Ramadan. Tetapi kalaupun seandainya seorang wanita mengqadha puasa di bulan Sya'ban, tidak masalah. Aisyah radhiyallahu anha punya hutang di tahun kemarin dan baru dibayar di bulan Sya'ban. Karena selain mengingat banyaknya urusan Aisyah, lebih daripada itu mengambil momen Sya'ban itu sebagai bulan diangkatnya amalan. Makanya Rasul tidak pernah memperbanyak puasa sunnah melebihi puasa di bulan Sya'ban. Maka boleh nggak seseorang itu mengqadha Ramadan setelah nisfu Sya'ban? Boleh, tidak ada masalah. Jadi seorang mengqadha di bulan Ramadan setelah nisfu Sya'ban. Karena mengqadha Ramadan beda dengan melaksanakan puasa sunnah. Mengqadha Ramadan sama dengan melaksanakan puasa Ramadan, artinya puasa wajib. Bahkan Anda harus mengqadha, jangan sampai kemudian melewati Ramadan tahun ini. Nanti double hutangnya tahun kemarin dan tahun sekarang. Itu meremehkan, membayar hutang itu dosa. Harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh, tidak ada masalah. Ya, qadha saja Ramadan walaupun setelah nisfu Sya'ban. Walaupun sebaiknya sekali lagi harusnya di permulaan Sya'ban. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khair atas penyampaiannya. Ini pertanyaan hampir sama kayak yang tadi Ustaz, hanya saja beda pertanyaan. Dari Nisa di Padang, mohon penjelasannya Ustaz. Hampir 30 kali Ramadan saya batal berpuasa karena haid. Jika dirincikan hampir 7 bulan total harinya. Pertanyaan saya, bolehkah saya menggunakan pil untuk mencegah haid selama bulan Ramadan dan seterusnya, agar saya dapat mengganti puasa-puasa yang batal sebelum-sebelumnya? Jazakallah khair Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Menggunakan pil supaya bisa berpuasa sebaiknya tidak perlu. Karena haid itu fitrah seorang wanita. Apalagi kita tidak tahu ada efek samping atau tidak. Dapatkan izin suami atau tidak kalau yang punya suami. Dan seorang wanita sudah difitrahkan pasti haid. Ya. Dia tidak perlu menggunakan pil. Kalau waktunya haid, dia tidak usah puasa. Tidak usah sholat. Tinggal diganti setelah Ramadan, apa salahnya? Ya. Jadi habis Ramadan diganti. Dan jangan diulur-ulur waktu. Apalagi tadi Anda katakan sampai sekian tahun, akhirnya kemudian punya hutang sekian hari atau sekian bulan. Ini kan sama dengan meremehkan namanya. Dan itu harus dilakukan dengan cara tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang meremehkan bertobat kepada Allah. Kemudian Anda qadha. Seingat Anda berapa hutang Anda kepada Allah Subhanahu wa taala ketika meninggalkan puasa Ramadan. Dan Anda harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Anda tidak ada keringanan kecuali qadha. Lain dengan orang tua yang sudah renta, tidak sanggup puasa, maka tidak perlu puasa, cukup berfidyah. Atau orang sakit yang kata dokter tidak diharapkan kesembuhannya, dan kalau puasa makin tambah sakitnya, maka boleh bayar fidyah. Jadi hanya dua orang ini yang boleh bayar fidyah. Hatta para ulama ketika bicara tentang wanita hamil dan menyusui saja menjadi khilaf panjang para ulama. Ada yang mengatakan tetap diqadha, tidak ada fidyah. Ada yang mengatakan lihat takut kepada siapa, janin ataukah kepada ibunya. Dirinci para ulama. Maka sebaiknya jangan kemudian meremehkan qadha Ramadan, apalagi sampai masuk di Ramadan berikutnya. Wallahu a'lam.
Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya dari Umu Balkis di Singapura. Bismillah Ustaz, apakah kebiasaan seorang hamba yang buruk setelah bulan Ramadan ini menunjukkan bahwa apa yang ia lakukan selama Ramadan adalah sia-sia? Jazakallah khair Ustaz. Iya, alhamdulillah. Saya katakan di awal tadi, Ramadan bulan perubahan. Alam semesta bisa dirubah dengan Ramadan. Sorga bisa dirubah, neraka bisa dirubah, setan pun bisa dirubah. Kalau kita tidak bisa merubah karena Ramadan, melampau. Kurang apa coba? Ramadan, hawa nafsu mudah ditundukkan dengan puasa. Setan terikat. Orang membaca Quran di mana-mana. Salat tarawih. Kebaikan menyebar. Kalau seandainya tidak menjadi madrasah bagi kita di bulan Ramadan, lalu di bulan mana lagi? Karena hanya satu-satunya bulan yang bisa mentarbiah kita, Ramadan. Itu bulan yang luar biasa di mana orang yang bertakwa jauh lebih banyak dibandingkan di luar Ramadan. Saya katakan tadi, saya contohkan, tidak ada satupun ibadah yang paling banyak dilakukan kecuali Ramadan. Salat tarawih. Lihat, itu salat sunnah tarawih itu, bukan salat wajib. Tapi lihat antusias manusia ketika datang Ramadan, Qiyamul Lail yang diawalkan itu. Semua masjid penuh. Bahkan saking penuhnya ada yang sampai ke teras. Bahkan bukan hanya ke teras, sampai ke jalan pakai terpal. Ya, saking banyaknya. Orang yang malas baca Quran bisa dengar Quran. Karena dari corong-corong masjid ada yang sampai melampau baca Quran tuh, sampai jam 1, jam 2. Ya, gak peduli mengganggu kah, gak mengganggu kah, pokoknya baca saja dia. Dan orang yang tidak pernah baca Quran pun bisa mendengar Quran. Dan orang yang mendengar atau orang membaca tetap dapat pahala kalau diniatkan. Ya. Apalagi orang yang puasa paling banyak di bulan Ramadan. Karena semua orang puasa. Bahkan orang yang gak puasa malu kalau seandainya ditampakkan dia tidak puasa. Bahkan warung-warung sendiri malu. Ya. Ditutupnya depan walaupun belakang dibuka. Artinya bahwa kalau Ramadan bisa sedemikian rupa gitu ya, orang itu mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian keluar Ramadan kok tidak bisa berubah, ini subhanallah. Keterlaluan. Itu masuk pada doanya malaikat Jibril, raqima anfu rajulin, celaka dan binasa orang itu masuk Ramadan penuh tapi tidak ada satupun yang diampuni dosa-dosanya. Naudzubillah. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya dari Bapak Triyono di Karanganyar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di kampung saya kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan habis sholat tarawih atau menjelang sahur diadakan sholat jamaah. Pertanyaan saya, apakah ada tuntunannya Ustaz? Jazakallah khair. Setiap 10 terakhir Ramadan, Nah, sebelum sahur diadakan sholat berjamaah. ya, bismillah, alhamdulillah. Kalau dimaksud adalah Qiyamul Lail, tidak ada masalah. Kalau yang Anda maksudkan adalah Qiyamul Lail, karena ada sebagian orang yang ingin menjaga malam di 10 akhir Ramadan supaya tidak tidur, ataupun mencari Lailatul Qadar, menyibukkan malam-malamnya dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, karena 10 akhir Ramadan itu kadang tidak tahu di mana Lailatul Qadar. Sehingga ada sebagian orang yang berusaha menghidupkan dengan Qiyamul Lail, dengan cara berjamaah, mengambil sholat di sepertiga malam atau mungkin jam 1, jam 2 sebelum sahur. Tidak ada masalah. Apa masalahnya? Ya. Jadi itu mungkin upaya mereka supaya mereka bisa menjaga 10 akhir Ramadan. Karena di situ Nabi SAW mengatakan